Klan Uchiha adalah salah satu klan tertua yang ada di Konoha. Bersama dengan klan Senju, Uchiha telah menjadi sebuah klan dengan sejarah dan pengaruh besar pada pembentukan suatu negara. Tapi tidak seperti apa yang Senju dapatkan, yaitu rasa hormat dan pengakuan. Kecurigaan malah menjadi salah satu hal yang melekat pada klan Uchiha. Meskipun Hashirama secara penuh menerima dan mempercayai klan Uchiha, anggota Senju atau bahkan petinggi Konoha lainnya tidak pernah berpikir demikian. Mereka hanya menerima kehadiran Uchiha sebagai suatu klan, bukan sebagai anggota penuh dari desa Konoha. Kecurigaan dan ketidakpercayaan yang semakin hari semakin meningkat ini mengantarkan klan Uchiha pada pengasingan yang semakin mengakar. Tidak seperti klan lain yang menikmati hari-hari dengan damai, menara pengintai serta tatapan sinis adalah hal yang selalu Uchiha dapatkan. Kewaspadaan berlebih yang Konoha terapkan ke Uchiha ini pada akhirnya bukan menjadi solusi yang baik, malah menyalakan bara kebencian. Kebencian menghasilkan dendam, dan sebuah dendam pada akhirnya menjadi bumerang yang melukai diri sendiri. Hubungan yang dibangun dengan kecurigaan dan kebencian ini menjadi sebuah dilema di dalam diri Itachi. Pemimpin klan Uchiha saat itu, Fugaku atau ayahnya, selalu mengatakan pada Itachi jika klan Uchiha adalah klan yang harusnya mendapatkan penghormatan lebih. Sementara orang-orang dan lingkungan Konoha menunjukkan pada Itachi jika sebuah negara lebih besar dari sebuah klan, dan banyak hal yang bisa dicapai dengan sebuah negara. Dari apa yang terjadi antara Konoha dan juga Uchiha, sungguh sangat ironi. Ketika anak seusia Itachi yang seharusnya menikmati masa muda, malah diberi pilihan besar, mempertahankan nama baik klan atau menjaga perdamaian dunia. Klan Uchiha kala itu sangatlah memiliki harapan besar kepada Itachi. Dengan menjadikan Itachi agen ganda antara Konoha dan juga Uchiha, Uchiha sangat berharap jika Itachi akan menjadi sebuah kunci yang membuka pintu di dalam kegelapan. Harapan yang terbentuk karena sebuah kebencian akhirnya menjadikan Itachi semakin yakin jika apa yang dilakukan oleh klannya adalah sebuah kesalahan. Itachi dengan rela membantai klannya sendiri dan memilih Konoha karena atas dasar perdamaian. Tapi bagaimana jika Itachi tidak pernah membantai klannya sendiri? Satu hal yang sangat pasti akan terjadi adalah Civil War atau perang saudara. Dan jika Konoha dan Uchiha berperang, maka akan timbul 3 skenario yang paling pasti terjadi dari banyaknya skenario yang ada. Skenario yang pertama adalah Konoha hancur atau perang berakhir imbang. Skenario kedua, Uchiha yang menang, dan skenario ketiga, Uchiha yang kalah di perang saudara. Jadi di What If kali ini kita akan membahas 3 skenario yang akan terjadi jika Itachi tidak pernah membantai klannya sendiri. Langsung aja kita mulai videonya, let's go! Konoha hancur atau imbang. Jika Civil War terjadi, tentu akan sulit menakar mana yang lebih kuat antara pihak Uchiha ataupun pihak Konoha. Karena kedua belah pihak ini sama-sama dihuni oleh ninja yang berbakat. Jadi di dalam skenario kali ini, kita asumsikan jika kedua belah pihak memiliki kekuatan yang setara. Karena kekuatan yang seimbang, mungkin durasi konflik akan menjadi panjang. Hingga akhirnya, Konoha yang damai akan menjadi medan perang dan tentu kehancuran tidak akan bisa dihindari. Tentu hal ini akan dilihat sebagai kesempatan emas oleh desa lain untuk menyerang Konoha. Atau bahkan mungkin perang dunia ninja keempat akan terjadi akibat Civil War antara Konoha dan Uchiha. Kemudian selain kehancuran dan penderitaan, tentu tidak akan ada yang tersisa setelah perang ini. Bahkan tokoh penting yang kita kenal mungkin akan gugur di medan perang. Untuk Naruto sendiri mungkin dia bisa saja terbunuh atau bisa saja dia masih hidup.
Dan jika masih hidup, nasibnya tentu akan seperti Nagato, Yahiko, dan Konan yang menderita karena peperangan. Uchiha menang perang. Di dalam skenario ini, kita asumsikan bahwa Uchiha memenangkan perang. Dengan menangnya Uchiha dalam peperangan, tentu Hokage yang menjabat yaitu Hokage ketiga akan diturunkan dari jabatannya. Dan yang paling mungkin menggantikan posisi Hokage saat itu adalah Fugaku Uchiha. Dengan asumsi dia juga tidak gugur dalam peperangan. Karena Fugaku Uchiha selain menjadi pemimpin klan, dia juga menjadi salah satu ninja yang sebelumnya dicalonkan menjadi Hokage keempat namun kalah oleh Minato. Atau jika Fugaku gugur dalam peperangan, kandidat paling tepat adalah Itachi. Karena Itachi telah menjadi sosok paling berjasa dalam perang kali ini, setelah sebelumnya dia menjadi agen ganda bagi Uchiha dan juga Konoha. Jika semua hal itu terjadi, tentu akan sangat menarik jika kita membahas nasib Sasuke dan juga Naruto. Untuk nasib Sasuke sendiri, karena klannya memenangkan peperangan, mungkin dia akan memiliki nasib yang sangat terjamin. Sasuke juga mungkin akan tumbuh menjadi pribadi yang sangat periang dan juga penuh dengan keceriaan, karena tentu tidak ada trauma yang menimpanya sejak kecil. Kemudian yang terjadi pada Naruto. Mungkin Naruto akan sangat menderita dan juga menjadi jahat. Karena jika kita melihat alasan mengapa Naruto bisa bertahan hidup, itu karena mendapat perlindungan dari Hokage ketiga. Meskipun seluruh desa membencinya atau bahkan ingin membunuh Naruto, perlindungan dari Hokage ketiga berhasil membuat Naruto bertahan dan terhindar dari bahaya. Dan kemudian alasan terbesar Naruto tumbuh menjadi pribadi yang baik adalah karena Naruto selalu mendapatkan perhatian dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Misalnya saja seperti Iruka dan juga lainnya. Lalu jika Uchiha memenangkan peperangan, maka Hokage ketiga pun akan diturunkan dari jabatannya. Dan karena hal itu, Naruto akan kehilangan sosok pelindungnya, dan ini tentu akan membuat Naruto selalu dalam bahaya. Selain itu, akan banyak karakter yang gugur atau tertangkap lalu kemudian dipenjara, termasuk Iruka yang sudah jelas akan berpihak pada Konoha. Jika semua hal itu terjadi, Naruto akan kehilangan sosok-sosok penting dalam perkembangannya. Tidak akan ada lagi yang mengerti rasa sakitnya, dan tidak akan ada lagi yang akan mensupport Naruto. Jika posisi Hokage bukan Hiruzen, maka Naruto akan diperlakukan layaknya senjata. Lalu Naruto pun akan dikekang dan kemudian kebencian di dalam dirinya akan membesar dan membuatnya menjadi sangat jahat. Uchiha kalah dalam perang. Di skenario ini, kita asumsikan Uchiha kalah dalam perang sipil karena suatu hal. Dan jika hal ini terjadi, tentu hal pertama yang akan dilakukan oleh Konoha adalah memusnahkan Uchiha. Karena peperangan ini, klan Uchiha akan semakin dianggap sebagai suatu ancaman yang sangat berbahaya. Dan bukan tidak mungkin Konoha akan melakukan genosida pada klan Uchiha di dalam maupun di luar desa. Misalnya ada salah satu dari anggota klan yang selamat. Mungkin anggota tersebut tidak akan lagi menggunakan nama Uchiha. Tentu karena akan mengancam nyawa dan juga reputasi dari nama Uchiha akan semakin memburuk. Alih-alih dianggap klan yang malang karena dibantai oleh anggotanya sendiri, klan Uchiha akan dicap sebagai klan pengkhianat. Untuk nasib Naruto, jika skenario ini terjadi, dia akan hidup seperti biasa. Karena orang-orang yang menjadi pelindungnya akan tetap ada. Tetapi untuk Sasuke, kemungkinan besar dia akan mati. Karena tidak seperti Itachi yang memberikan Sasuke hidup ketika membantai klannya, Konoha tentu akan memusnahkan anggota klan Uchiha secara keseluruhan tak terkecuali Sasuke, yang merupakan anak dari pemimpin klan Uchiha. Nah, jadi itu dia beberapa skenario yang akan terjadi jika Uchiha tidak dibantai oleh Itachi. Jadi menurut teman-teman kayak gimana, atau teman-teman punya skenario lainnya? Silahkan kasih tahu di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng-bareng.